Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Mariska, NIM 2019-02-005, Prodi PIAUD semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan icon group yang terdapat di tab Insert Microsoft Word 2007. Tugas dari Ustadz Ferry Haryadi, MPD, mata kuliah Pendidikan Komputer. Baiklah, sebelum saya menjelaskan beberapa icon group yang terdapat di tab Insert, saya akan menjelaskan apa kegunaan tab Insert terlebih dahulu. Tab Insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola, baik berupa objek gambar, tabel, shapes, dan karakter spesial atau simbol. Bahkan dengan tab Insert tersebut, user bisa menyisipkan link ke file yang berada di luar dokumen, bahkan ke internet. Cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Sebagai contoh, saya akan memilih mention. Klik kanan pada bagian foto. Setelah itu, pilih change picture dan pilih foto yang akan ditambahkan. Dan di sini saya akan menulis Sidki Al-Ittifaqiyah. Pada bagian year, saya akan menulis tahun 2019-2020. Dan inilah hasil contoh dari halaman sampul cover page saya yang formal tanpa mengurangi nilai estetika. Blank page berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen, sehingga user tidak perlu menekan enter ratusan kali untuk mendapatkan halaman baru. Text break berfungsi untuk memisahkan beberapa paragraf menjadi dua halaman. Jadi, jika kalian ingin menjadikannya sebagai dua halaman, maka kalian cukup meletakkan kursor di bagian akhir paragraf yang ingin dijadikan halaman pertama. Dan kalian tinggal klik icon breakfast, maka antara paragraf sebelum kursor dan setelahnya akan terpisah dengan satu halaman kosong. Insert table berfungsi untuk menyisipkan tabel ke dokumen. Dari kiri ke kanan ini namanya columns, sedangkan dari atas ke bawah itu namanya row. Dan kalian juga bisa ketik angka berapa kolom dan row yang Anda inginkan di insert table. Jika kalian ingin menghapus salah satu kotak tabel, kalian tinggal blok salah satu kotak yang ingin dihapus. Klik kanan, setelah itu klik make cell, maka tabel yang diblok akan terhapus. Jika tabel sudah diatur sesuai yang diinginkan, kita tabel ketik apa yang ingin kita buat atau isi di dalam tabel. Setelah itu, kita tinggal atur tulisannya di home sesuai keinginan. Draw table berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Saat icon ini diklik, pointer mouse langsung berubah menjadi pensil yang dinamis untuk membuat gambar tabel berbentuk kotak. Convert text to table digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel. Excel spreadsheet digunakan untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Dengan fitur ini, user dapat memasukkan rumus fungsi layaknya lembar kerja Excel. Jadi, user dapat menghadirkan spesifikasi Excel biarpun sebenarnya sedang bekerja di aplikasi word processor. Sedangkan quiz table digunakan untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuknya. Dengan user ini, kita dipersilakan untuk memilih jenis atau desain kalender yang kita inginkan. Future digunakan untuk menyisipkan gambarnya tersimpan di komputer.
Jika kalian ingin gambar berada di belakang tulisan, kalian tinggal klik behind the text. Tapi, jika kalian ingin gambar berada di atas tabel atau di tempat lainnya, kalian tinggal klik in front of text. Clip art digunakan untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang sudah tersedia di Microsoft. Klik Clip Up, Organize Clips, Office Collection. Setelah itu, kalian tinggal tarik gambar keluar. Untuk menarik atau memindahkan gambar, klik Format, Text Wrapping, in front of text. Shapes digunakan untuk menyisipkan objek geometris yang telah memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, kotak maupun yang lainnya. Jika kalian ingin menambahkan warna di dalam lingkaran, kalian bisa pilih warna di Shape Fill. Dan untuk warna di luar lingkaran, kalian bisa pilih warna di Shape Outline. Ingin memberikan teks di dalam objek lingkaran, kalian tinggal klik kanan saja, kemudian pilih Edit Text. Dengan begini, kita tinggal ketik teks yang kita inginkan. Smart Art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Jadi di dalam pola ini, kalian bisa memasukkan berbagai teks sesuai yang kalian inginkan, seperti contoh pelajaran ataupun yang lainnya. Chart berfungsi untuk membuat sebuah grafik. Jadi dari tabel yang sudah kita buat di tab Insert ini, saya akan coba memunculkan sebuah grafik ini secara otomatis dengan bantuan chart. Pertama, kita blok terlebih dahulu pada bagian tabelnya. Kemudian kita klik chart. Setelah itu kalian pilih grafik yang kalian inginkan, apa itu berbentuk line, lingkaran, ataupun berbentuk balok seperti yang tertera pada gambar. Saya akan mencobanya dengan line, kita pilih salah satu. Klik OK. Jadi ini adalah konversi pembentukan chart dalam versi Microsoft Excel. Dan inilah gambaran grafik otomatis dari chart dengan pola line. Hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Bookmark digunakan membuat penanda buku atau sebagai halaman favorit. Cross-reference digunakan untuk membuat referensi rujukan antar file. Dengan fasilitas ini, user dapat membuat rujukan ke footnote atau endnote tertentu suatu halaman. Header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Contohnya seperti ini. Jika kita menulis pendidikan komputer di sini, maka seluruh halaman di bagian atasnya atau seluruh dokumen akan terdapat tulisan pendidikan komputer. Footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Jadi kalau header menuliskan pernyataan di atas, maka footer menuliskan pernyataan bawah. Fake number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman dengan mudah. Sebagai contoh, saya akan klik button fake, kemudian saya ingin pilih nomornya di bagian bawah tengah. Saya akan klik yang ini, maka secara otomatis dia akan memunculkan halamannya. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks.
QuickVert merupakan menu yang menyediakan perintah-perintah antara lain dokumen property untuk mengatur atribut dokumen. Vert digunakan untuk menyisipkan file atau judul tabel. Building blocks organizer digunakan untuk mengatur seputar partikulasi QuickVert. Sedangkan Save Selection to QuickVert Gallery digunakan untuk menyimpan pemformatan dari teks terpilih ke dalam QuickVert Gallery. Word Art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Kita pilih salah satu pada bagian tulisan Word Art. Sebagai contoh, saya akan menulis nama saya di sini. Setelah itu klik OK. Dropcat digunakan untuk menyisipkan huruf kapital dengan ukuran lebih besar di awal suatu paragraf. Signature line biasanya digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital melalui layanan khusus yang disediakan Microsoft Corporation dengan cara online. Jika kita tidak online, maka kita tidak bisa menggunakannya. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini sesuai dengan tanggal dan waktu yang berlaku dalam sistem. Objek biasanya digunakan untuk menambahkan atau memunculkan bagian yang kita inginkan. Equation biasanya digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.